Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang nanti amin ya rabbal alamin. Bapak yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu wali guru dan Bapak guru yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini kita ada beberapa agenda. Yang pertama nanti adalah penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah tentang TGP kita. Yang kedua pemaparan TGP dari Ibu Asrinawati tentang budaya positif di SDN 016 Bukit Timah. Dan yang ketiga nanti kita langsung kerja untuk membuat soal berbasis ANDK bersama-sama. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat bersama-sama bekerja bersama sekolah yang kita cintai ini pada hari ini. Dan tak lupa kita sampaikan selawat beriring salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawatnya kita kepada beliau, kita akan mendapat syafaat yang bermasa nanti. Bapak Ibu, kalau udah tutup ya angkatan 9. Belum. Nah, kalau tidak salah kemarin saya ada share lagi himbauan dari pengawas agar Bapak Ibu lanjut mendaftar untuk mengikuti calon guru penggerak CGP. Untuk guru penggerak ini tidak harus PNS saja, boleh yang honor juga, boleh yang P3K juga. Yang jelas umur masih di bawah 50. Kalau umurnya udah 50 tahun, memang tidak dianjurkan lagi karena SIM PKB sendiri menolak karena masa kerja kurang dari 10 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu tidak usah kecewa, bisa aja Bapak Ibu ikut menjadi pengajar praktik PP. Lanjut dengan PP-nya. Saya harapkan ada lagi bertambah karena ranting sekolah kita akan naik dengan adanya guru penggerak di sekolah kita. Contoh di sekolah SD 13 Lukasak kalau tidak salah saya itu, orang itu udah duluan ikut guru penggerak. Mereka bukan sekolah penggerak, tapi rapornya tidak ada lagi warna kuning, hijau semua. Alhamdulillah orang itu dapat penghargaan dari Kemendikbud Bos Kinerja. Bos Kinerja itu pun digunakan untuk biaya pelatihan guru. Nah itu untuk CGP. Alhamdulillah kita di sini sudah ada untuk sementara baru ada 3, 2 lagi menunggu pendidikan, yang 1 baru yang pendidikan. Mungkin dekat-dekat ini akan ada selesai pendidikan yang PP, sederhana dengan pembekalan yang PP untuk Pak Ip dengan Bu Dewi. Mungkin dalam beberapa bulan ini akan pendidikan lagi mereka. Dan saya harapkan bagi yang belum mendaftarlah hendaknya untuk ikut cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 016 Bukit Timah, Bapak Kurikulum, Bapak Suif, dan Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia dalam ruangan ini. Dalam kesempatan ini, untuk awal ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 016 kita, SDN 016 Bukit Timah. Sebelum kita masuk ke materi, kita analisis dulu pengetahuan kita tentang materi ini apa saja. Pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru
semuanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Kita cek jawabannya. Ya, salah. Jadi, dulu kita mengenal yang namanya peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan sekarang kita mengenal namanya itu keyakinan kelas. Bentuknya hampir sama, berupa kalimat-kalimat yang berisi aturan-aturan, tetapi dalam keyakinan kelas ini lebih ditekankan kepada nilai-nilai yang dipercayai. Jadi di sini penekanannya adalah terhadap motivasi dalam diri anak untuk menegakkan disiplin, seperti yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Benar. Benar, kita cek. Ya, benar. Keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Artinya nilai-nilai yang apa yang akan kita tanamkan ke anak didik kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Coba bisa ditebak dulu yang pertama, Bapak Ibu. Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Kesenangan. Oke, kesenangan. Kekuasaan. Oke. Kebiasaan. Kebiasaan. Oh, kebiasaan. Teman-teman, atau kita cek dulu nanti. Kebebasan. Nah, kebebasan. Selanjutnya Bertahan hidup. bertahan hidup. Ayo kita cek. Next. Ya, benar ya. Ada kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini setiap manusia ada dalam diri, juga anak didik kita. Jadi, setiap anak melakukan sebuah kesalahan itu adalah respon dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Jadi, anak melakukan pelanggaran karena dia merasa tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Misal, ketika anak kita ketika belajar, dia merasa tidak semangat, ngantuk-ngantuk di belakang, tidak mau disuruh ini, tidak mau disuruh itu, tidak mau. Bisa jadi karena kita kurang perhatian ke anak tersebut. Jadi kebutuhan dasarnya terhadap kasih sayang itu kurang, sehingga anak responnya dengan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Selanjutnya, saya minta 2 orang untuk ke depan. Boleh siapa saja untuk memperagakan Ibu Desi. Bisa Bu, minta tolong Bu. Ibu Desi dan Ibu Ati boleh Bu? Iya. Kepada Ibu Ati dan Ibu Desi, di sini ya. Di sini Ibu Desi sebagai A, Ibu Wati sebagai B. Saya peragakan, Ibu Desi menggenggam sebuah apa yang paling Ibu sesuatu yang paling sangat berharga untuk Ibu Desi. Ya, sekarang Ibu Wati boleh melakukan apapun agar Ibu Desi melepaskan genggaman tangannya. Boleh membujuk, boleh mengancam, terserah Ibu. Boleh mau secara halus, terserah. Pokoknya Sebentar, cepat lagi. Perlu lo darurat. Jangan saya kali cepat. Nggak boleh. Betul ya. Betul. ya, tepuk tangan. Berarti terima kasih. Berarti di sini yang memegang kontrol Ibu Desi atau Ibu Wati? Ibu Desi. Ibu Desi atau Ibu Wati? Wati. Memegang kontrol. Desi. Ibu Desi, karena Ibu Desi yang memegang sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidupnya. Yang memegang posisi kontrol utama adalah Ibu Desi. Yang Ibu Wati itu adalah yang namanya motivasi eksternal. Yang Ibu Desi itu namanya motivasi internal. Jadi, misal kita ketika anak itu kita suruh, nak tidak boleh seperti ini, nak tidak boleh seperti ini.
dia pasti kontrolnya dalam diri dia. Capek pun kita menasihati, kalau di dalam diri dia tidak mau melakukan itu, kontrol dirinya dia tidak akan melakukan itu. Karena di sana motivasi eksternal itu sekarang itu yang akan kita ubah menjadi motivasi internal di dalam diri anak kita. Jadi anak kita tuh kalau bisa memang bertahap ya untuk mengimplementasikannya. Jadi bertahap, mulai dari yang eksternal kita ubah sedikit sampai ke internal, sampai dalam diri dia, oh saya harus seperti ini. Memang sulit, saya juga sebagai guru kelas 5 sulit, mungkin anak-anak kita juga sulit, tapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Selanjutnya, oke, siapa sebenarnya yang memegang kontrol yang tadi ya? Jawaban yang tadi. Selanjutnya, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita sendiri. Lanjutkan ya. Oke, ini konsep inti dari budaya positif. Budaya positif itu akan terbentuk karena adanya disiplin positif. Tanpa ada disiplin positif tidak akan terbentuk budaya. Budaya itu terbentuk dari pola pembiasaan. Kita harus mulai dari diri kita. Mungkin saya juga banyak kekurangan. Itu yang harus kita buat menjadi pola-pola baru sehingga paradigma kita berubah. Kalau yang namanya sebuah peraturan itu hanya motivasi eksternal, yang paling kita harus baguskan adalah motivasi internal dalam diri anak kita. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, mungkin sudah. Yang kedua itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, miskonsepsi makna kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid karena murid yang akan melakukan. Kita hanya bisa memberi berupa pembimbingan. Seperti ini nak yang benar. Ketika dia melenceng ke sudah salah yang salah, nak ini yang benar nak. Kita luruskan lagi. Udah melenceng lagi, kita luruskan lagi. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu belum tahu. Tergantung dari diri anak kita. Selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah menguatkan. Di sini kita berubah dari teori ini, teori stimulus respon, ke teori kontrol seperti yang tadi. Lanjut ke deh. Oke, di sini disiplin positif itu cara penyerapan disiplin mengajarkan murid bertanggung jawab. Karena kalau dia sudah bertanggung jawab, dia akan berubah menjadi orang yang mandiri. Selanjutnya lebih ke arah disiplin yang mengontrol. Ini nilai kebajikan yang kita lakukan. Nilai kebajikan ini yang sering kita apakan. Nilai kebajikan itu banyak, tapi untuk kurikulum merdeka kita fokus ke profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semua hal sekarang kurikulum merdeka sudah menerapkan nilai-nilai ini, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam penerapan budaya positif. Di sini sudah kita bahas tadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku. Kita semua, baik guru atau anak, kita melakukan sesuatu karena ada motivasi. Ada 3 jenis motivasi kita. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kamu keliling Stop. lambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, Udah direkam. saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab
membuat rasa bersalah. Artinya kita membuat anak itu merasa bersalah. Itulah kamu kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, makanya kamu jadi seperti ini. Yang ketiga itu posisi sebagai teman. Di sini ada kedekatan dengan murid, membuat murid kita itu sebagai temannya. Yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Kalau apapun itu dibuat sebagai konsekuensi. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi yang paling bagus dari semua itu adalah posisi manajer. Posisi sekarang yang paling tepat, posisi kontrol guru adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer itu yang dituntut adalah anak menyadari kesalahannya, dia membuat sendiri apa yang akan ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Itu yang paling posisi yang harus paling bagus dari 5 posisi kontrol berikut. Dan selanjutnya ini proses pembuatan keyakinan kelas. Itu bisa dibuat di kelas masing-masing melalui 5 tahapan. Itu dibuat keyakinan kelas seperti itu. Yang di belakang itu kesepakatan kelas, aturan berperilaku di dalam kelas itu sudah bagus. Tapi di sini kita tinggal tambahkan nilai-nilainya saja. Seperti itulah yang dibuat kalau bisa setiap kelasnya. Selanjutnya, ini juga proses pembuatan keyakinan kelas. Ini juga
ini yang sekarang jika ada anak-anak kita bermasalah, yang harus kita terapkan adalah namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan berarti dia identitas gagal. Kita rubah dulu identitas diri dia menjadi identitas sukses. Kita stabilkan. Artinya kita biasa anak membuat sebuah kesalahan, tapi kita stabilkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita validasi apanya yang salah. Bagaimana cara membuat kesalahan itu untuk menutupi kesalahan tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Di sini tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bukan? Lanjut.
sekolah, Pak Ed, dan yang lainnya, Ibu Wati udah pesan makanannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semua, hari ini kita Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Tentang apa, Nak? Keyakinan kelas. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, anak-anak bisa melihat video yang akan Ibu putarkan berikut. Kamu analisa kira-kira sikap apa yang ditunjukkan oleh video tersebut. Paham? Paham, Bu. Ibu sekalian, kita lihat bersama video tentang sikap seorang anak. Ya, kamu analisa, perhatikan sikap apa yang bisa kita ambil dari video berikut. Siapa yang bisa menjawab? Video tersebut bercerita tentang apa? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, Khairul, tentang apa, Nak? Dia membantu temannya. Temannya kenapa, Nak? Jatuh ya. Setelah itu dibantu oleh temannya. Berarti nilai apa yang dipercayai oleh anak tersebut? Nilai apa? Sikap bertanggung jawab dan tolong menolong dan kepedulian. Bagus. Apakah motivasi tersebut berasal dari dalam diri? Ada yang bilang menyuruh dia untuk menolong? Tidak, tapi dia dengan rela hati menolong teman-temannya. Ya, berarti di sana ada nilai apa saja, Nak? Tanggung jawab, menolong, kepedulian. Selanjutnya, siapa yang mau membaca apa itu keyakinan kelas? Metode. Ya, Putri, baca Putri. Metode untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Iya, bagus. Berarti keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan disiplin positif yang motivasinya berasal dari mana, Nak? Dari dalam diri kita sendiri. Berarti bukan karena ada hukuman baru kamu melaksanakannya, atau karena ada hadiah baru kamu melaksanakannya. Tidak ya, tapi dorongan itu berasal dari mana, Nak? Dalam diri kamu sendiri. Ya. Selanjutnya, nih, siapa yang mau membaca latar belakang kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ya, Farid. Baca, Farid. Perlunya penanaman budaya positif pada murid, memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bagus. Jadi di sini, Nak, kenapa kita harus ada keyakinan kelas itu? Nah, karena kita harus menanamkan budaya positif. Jadi kamu dari kecil, Nak, dididik untuk berbudaya apa, Nak? Positif, mempercayai nilai-nilai keyakinan yang baik, melaksanakannya hanya dengan karena hukuman, tidak karena penghargaan, karena motivasi
dalam diri. Udah. Selanjutnya, tujuan. Kenapa harus kita tanamkan budaya positif dengan nilai-nilai keyakinan itu? Tujuannya untuk apa? Siapa yang bisa mau menjawab? Ya, si Naufal. Boleh? Mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid dapat menerapkan budaya positif di dalam kelas. Murid mendapat pengalaman belajar yang bermakna dengan suasana kelas yang menyenangkan. Ya, bagus. Berarti di sini, Nak, tujuannya untuk apa kita buat keyakinan kelas itu? Yang pertama, untuk mewujudkan kelas kita yang aman. Aman nggak? Nah, kalau kita semuanya meyakini keyakinan kelas. Aman, nyaman, dan menyenangkan, teratur. Ya. Selanjutnya, bisa juga mendapat pengalaman belajar yang bermakna dengan suasana kelas yang menyenangkan. Seperti ini, Nak. Ketika belajar, kalau kamu tidak tertib, apakah pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik? Tidak. Tapi kalau setiap kamu memiliki motivasi intrinsik, menerapkan keyakinan kelas dalam diri kamu, apakah pembelajaran itu akan menyenangkan? Iya. Apakah pembelajaran itu akan berjalan dengan baik? Iya, sehingga kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Ya. Selanjutnya, kita akan praktik membuat keyakinan kelas. Jadi, anak-anak Ibu semua, kita akan praktik membuat keyakinan kelas dengan melaksanakan curah pendapat dari kamu semuanya. Tahapan dalam membuat keyakinan kelas itu ada 5, ya. Tahapan yang pertama adalah kita gali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Contohnya, siapa mau membaca contohnya? Irfan, coba dibaca, Nak. Setiap murid wajib memakai pakaian rapi di sekolah. Iya, itu contoh peraturan kelas. Kita gali peraturan-peraturan kelas itu, ya. Apa saja peraturan-peraturan kelas yang ada di kelas kita gali bersama, ya. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi, yang sudah kita buat peraturan bersama itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kita buang kata jangan, kita buang kata dilarang, tapi kita membuatnya dalam kalimat-kalimat positif. Yang ketiga, tahapannya adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Contohnya tadi, ketika berpakaian rapi, itu nilai apa yang akan kita terapkan? Kedisiplinan dalam keseragaman memakai pakaian yang rapi. Selanjutnya, tahap yang keempat, kita perdalami keyakinan kelas yang telah kamu buat itu dengan tabel T dan dengan tabel Y. Tabel T itu dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh, nilai hormat. Nilai hormat tampak sepertinya apa? Menyapa teman dan guru. Itu contoh nilai sikapnya. Tidak tampak sepertinya apa? Taat kepada teman dan guru. Ya, itu contohnya ya, taat kepada teman dan guru. Ini adalah tabel T-nya. Tabel Y-nya contohnya saling menghormati antar teman. Kira-kira perkataan apa yang mencerminkan saling menghormati antar teman? Lihat. Ya, contohnya apa, Nak? Terdengar seperti ini. Apa yang bisa kamu sebutkan? Kamu katakan ke teman kamu yang mencerminkan menghormati antar teman. Contohnya, misal, apakah kamu sudah membuat tugas yang diberikan oleh guru? Nah, seperti itu ya. Jadi antar teman itu bersikap sopan santun. Kemudian berperilakunya bagaimana? Bersikap hormat sesama teman.
terlihatnya bagaimana? Selalu bekerja sama. Kemudian apa lagi sikapnya? Hormat antar teman. Tidak membeda-bedakan. Saling menolong. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan teman, semuanya berbaik. Teman. Ya, bagus. Itu tabelnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tugas saya dan kamu. Artinya, tugas ibu apa, tugas kamu apa. Nah, contohnya siapa yang tahu, siapa menyebutkan bisa contohnya? Guru, tugasnya. Mengajar. Murid, tugasnya. Belajar. Contoh lain, siapa bisa menyebutkan? Tugas guru. Ya, Mengatur kelas. ya, tugas guru mengatur kelas. Tugas murid Mengerjakan melaksanakan atau mengerjakan PR. menaati nasihat. Kemudian apa lagi nak Tugas tugas? guru menilai. Ya, tugas murid Menulis. mengerjakan tugas. Tugas guru menilai dan tugas murid mengerjakan tugas. Ya. Selanjutnya itu adalah konsep-konsep dari keyakinan kelas yang akan kita terapkan dan kita akan praktikkan dari keyakinan kelas yang sudah kita pahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas kita agar mewujudkan kelas kita yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga kamu dapat mendapatkan pembelajaran bermakna di kelas kita ini. Untuk itu, ibu mau kamu semuanya bisa membuat keyakinan dengan kesepakatan kita bersama. Bisa atau tidak ya? Bisa. Bagus. Jadi untuk tahap pertama kita akan mengumpulkan berupa peraturan-peraturan yang akan kita terapkan di kelas ini. Tahapan yang pertama ya. Jadi anak-anak ibu semua menuliskan kira-kira apa aturan-aturan yang akan kita terapkan di kelas kita ini. Ya, misalnya tidak terlambat, memakai pakaian yang rapi, memakai seragam yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu peraturan-peraturan yang akan kita terapkan di kelas kita ini. Dan aturan lainnya, misalnya jika ibu guru menjelaskan apa yang akan kamu lakukan tentang kebersihan di kelas kita, ya, kamu tuliskan peraturan-peraturan tersebut ke dalam stick materi. Nanti akan kita perhatikan mana yang kira-kira bisa kita ambil peraturan tersebut yang akan kita jadikan keyakinan kelas.
kamu buat di papan tulis ke depan. Mulai dari Felix. Silakan Nak. papan tulis kita. Jadi dari aturan-aturan kelas ini kita akan mengambil beberapa untuk dijadikan keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas, sudah kalimat positif? Ya. Selanjutnya memakai seragam yang lengkap, sudah kalimat positif? Sudah atau belum? Sudah.
memakai sepatu kecuali saat sholat. 2. Tidak boleh mengeluarkan baju. 3. Tidak boleh terlambat. 4. Bersikap jujur. Bagus, coba kita nak. Boleh duduk nak silakan. Perhatikan kalimat yang pertama tadi adalah tidak boleh membuka sepatu kecuali saat sholat. Itu adalah kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Ya. Jadi tidak boleh membuka sepatu kecuali saat sholat, kita ubah jadi kalimat positif. Jadi apa nak? Memakai sepatu di sekolah. Bagus. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan baju. Berarti harus kita ganti menjadi apa nak? Memakai seragam yang lengkap dan rapi. Bagus. Yang ketiga, tidak boleh terlambat. Berarti kita ganti jadi apa? Masuk kelas tepat waktu. Oke, yang keempat, di sini bersikap jujur. Sudah kalimat positif ya, sudah bisa kita gunakan kalimat ini. Yang berikutnya, si Citra maju. Baca yang kedua. Satu, tidak menyontek teman saat ujian. 2. Tidak mengganggu teman. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Memakai seragam yang lengkap. 5. Tidak berkata kotor. Ada nggak kalimat negatif di sini nak? Ada. Yang kalimat pertama, tidak mencontek teman saat ujian. Berarti apa kalimat positifnya? Tidak mencontek ketika ujian, kita ubah jadi kalimat positif apa? Kerjakan ulangan dengan jujur. Bagus, ulang Putri. Kerjakan ulangan dengan jujur. Iya, kerjakan ulangan dengan jujur. Bagus. Tepuk tangan untuk Putri. Selanjutnya yang kedua, tidak mengganggu teman. Kita ubah jadi kalimat positif nak. Buang kata tidaknya. Jadi apa? Jangan mengganggu teman. Itu masih ada kalimat negatifnya, jangan. Bagus. Tepuk tangan untuk salah apa salah? Apa salah? Menghargai teman. Menghargai teman. Bagus ya, menghargai teman. Ibu, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menentukan nilai kebajikan dari aturan-aturan yang telah kita buat bersama, yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Yaitu tadi yang pertama adalah selalu jujur ketika melaksanakan ujian. Berarti nilai apa yang bisa kita ambil di sana? Kejujuran. Bagus. Selanjutnya yang kedua adalah mendengarkan guru ketika guru menjelaskan pelajaran. Berarti apa di sana? Nilai menghargai atau sikap hormat. Ya, bagus. Selanjutnya di sini juga adalah menjaga kebersihan kelas. Berarti itu nilai apa di sana? Nilai kebersihan. Selanjutnya menjaga ketertiban kelas. Berarti nilai apa di sana? Nilai apa? Kebersihan. Menjaga ketertiban kelas. Berarti nilai apa? Disiplin dan ketertiban. Dan anak-anak ibu, hari ini kita akan memperdalam keyakinan kelas yang telah kamu buat. Ya, nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Nilai rasa hormat, apalagi kejujuran, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, bersikap jujur. Dan dari nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati bersama, kamu buat tabel flip
dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, boleh bekerja sama dengan kelompoknya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Baik, kita akan presentasi mulai dari kelompok pagi ya, maju. Dibacakan hasil dari tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita mulai. Tampak seperti bohong dalam perkataan. 2. Jujur dalam perbuatan, bohong dalam perbuatan. 3. Jujur ketika ujian, menyontek. 4. Jujur dalam beribadah, tidak melakukan beribadah. 5. Jujur ketika berbelanja, mencuri. Kedisiplinan tampak seperti 1. Memakai pakaian yang lengkap. Tidak tampak seperti tidak memakai pakaian lengkap. 2. Hadir tepat waktu. Tidak tampak seperti terlambat. 3. Membersihkan kelas. Tidak tampak seperti tidak membersihkan kelas. 4. Tidur dengan teratur. Tidak tampak seperti tidak tidur dengan teratur. Stop, tepuk tangan. Positif, nampak seperti saja membantu orang yang susah. Tidak tampak seperti membiarkan orang yang tidak kuasa dibawa halau. Tidak tampak seperti membiarkan teman yang terjatuh. Tidak pasti tidak kesulitan. Tidak tampak seperti tidak membiarkan. Tampak seperti sopan pada orang lain. Tidak tampak seperti tidak menyapa guru atau teman.
prinsip yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi. Apakah kita tadi sudah membuat tabel, Tena? Sudah. Selanjutnya juga membuat tabelnya tadi sudah. Sekarang kita masuk tugas guru dan tugas murid. Diskusi dengan teman sekelompoknya. Guru, 1. Mengajar muridnya, 2. Mendidik muridnya,